Assalamualaikum, kembali di channel Hobi Hari. Apa kabar teman-teman? Nah, hari ini kita mau membahas si Isuzu Mio X ini. Nah, jadi aku sekarang di dalam mobil Isuzu Mio X, tapi masih di garasi. Jadi, apa yang mau kita bahas kali ini adalah salah satu adalah komentar yang sering diutarakan teman-teman di video-video Isuzu Mio X di channel Hobi Hari ini, sama yang ada beberapa teman-teman yang juga japri, termasuk teman-teman komunitas. Itu menanyakan, Om Hari, Mio X kan sudah dimodifikasi bagai mesin, ganti piping dan kawan-kawannya lah gitu. Kok Om Hari masih belum mau coba remap gitu? Nah, sebenarnya gini teman-teman, aku bukannya nggak mau nge-remap, cuman karena aku baru pertama kali pegang mesin diesel, jadi aku juga harus belajar dulu karakter dari mobil diesel ini supaya nggak salah langkah. Nah, jadi setelah diskusi dengan banyak teman dan aku juga dapat data dyno chart dari teman-teman yang sudah pernah nge-remap, jadi disitulah aku kesimpulan bahwa mungkin saat ini aku belum perlu nge-remap komputernya atau ECU-nya si Isuzu Mio X ini, karena secara tenaga juga mobil ini juga sudah enak sesuai dengan kebutuhan, dan jangan sampai setelah di remap mobilnya malah jadi nggak enak dipakai gitu teman-teman. Intinya sih itu yang pertama. Jadi kenapa jadi asumsinya aku bisa bilang takut mobilnya nggak enak dipakai? Ya balik lagi setelah mendapat hasil dyno chart atau kurva dyno dari teman-teman yang sudah merimap mobilnya dan dibuktikan di mesin dyno. Jadi aku dapat kopi seperti ini. Nah ya lihat. Jadi bukan berarti hasil remapannya temanku ini jelek, karena juga di tuner yang kondang dan biasa pegang diesel juga. Cuman kita balik lagi, sebenarnya nge-remap tuh nggak cuman yang dicari adalah naikin torsi sama horsepower, tapi di titik mana puncak torsi sama horsepower itu di RPM berapa beradanya gitu. Soalnya gini, mobil diesel ini RPM-nya pendek, hanya 4200 sudah rev limiter, beda sama mobil bensin seperti si Vario. Jadi mesin diesel tuh 4000-an sudah redline. Kalau si Vario kan mesin bensin, dia redline-nya di 7000. Cuman mobil Vario kan sudah dilepas juga limiternya, memang sudah dimodif, jadi bisa lebih dari 7500 sekarang. Nah, itulah menjadi pertimbangan kenapa aku nggak serta-merta langsung pengen remap. Jadi teman-teman, kita langsung aja bedah ke grafik dyno chart yang sudah aku pegang sebagai basis kenapa aku belum mau remap saat ini. Nah teman-teman, jadi ini grafik dyno. Jadi ini horsepower sama yang belakangnya yang untuk torsi. Nah kita bedah pertama yang dari power atau horsepowernya mobil. Lihat ya teman-teman ya, ini dynonya di Rev Engineering, tepatnya Om Teddy. Jadi memang Om Teddy kan udah biasa megang mobil diesel, jadi ini udah paling optimal untuk mesin Isuzu Mio X. Nah ini Isuzu Mio X, dan bentuk grafiknya seperti ini. Ini bagus banget sebenarnya. Ini yang merah adalah kurva standar sebelum di remap, yang biru ini adalah kurva setelah di remap untuk horsepower. Dan ini kalau dynonya Dastech, ini adalah on engine teman-teman. Jadi kita on engine ini, untuk beruntungnya adalah kita bisa bandingkan dengan spek brosurnya si Isuzu Mio X. Jadi Isuzu Mio X itu spek brosur tuh 135 HP dengan 320 Nm torsi. Nah kita balik lagi ke grafik ini. Sebenarnya ini info temanku yang punya mobilnya yang dyno. Mobilnya standar mesinnya, tidak ada perubahan apa-apa. Piping system juga standar, exhaust piping standar, piping intercooler standar, murni hanya remap aja. Nah jadi dengan kondisi ini, peak horsepowernya harusnya cuma 140-an, sekarang bisa di 221 di RPM 3500. Ya oke lah, kalau horsepower nggak masalah ya, karena RPM-nya kan tinggi. Kita juga tidak pernah atau jarang berada di RPM 3000-3500. Kita biasa driving itu di 1500 sampai 2500. Jadi kalau di sini kita lihat, anggap aja 2500, horsepowernya ada di 193, hampir 200 HP. Nah bayangin teman-teman, selisihnya 120-an lawan 193.
Ini udah selisih 70 HP di RPM 2500. Artinya di sini power meningkat nih signifikan. Cuman kalau mesin diesel kuncinya tuh bukan di HP sih menurutku, lebih di torsi. Karena yang bikin sensasi G-force itu adalah di torsi mesinnya. Nanti ada di grafik di belakangnya. Nah, sekarang gini kesimpulannya, kalau ngelihat grafik ini, aku setuju bahwa ini grafik ini bagus banget untuk horsepower, kenaikan horsepower, dan dia ada di puncak. Artinya RPM 1500 sampai 3500 dia ngisi terus karena powernya naik. Nah, jadi inilah hasil review dari data grafik horsepower Isuzu Mu-X mesin 4JK1 2500 cc. Kita lihat yang grafik dari torsi. Nah, ini dia grafik torsi yang menjadi aku berpikir dua kali untuk meremap ECU-nya si Isuzu Mu-X. Kita baca sama-sama teman-teman. Jadi torsinya Isuzu Mu-X itu puncaknya di 340-an, 320 sampai 340 ini benar. Berarti kondisinya mobil temanku ini sehat mesinnya. Yang merah ini grafik yang sebelum remap, terus yang biru ini adalah grafik setelah di remap. Jadi perbedaannya adalah sebelum di remap itu puncak tertinggi torsi 347,6 Nm. Setelah di remap jadi 549 di RPM segini nih. Artinya nih di RPM berapa? 2500. Nah, kebayang teman-teman, sekarang aja kondisi mobilku itu aja di sekitar RPM sini udah kayak jambak banget. Ini sekarang bisa 3 kali lipat apa 2 kali lipat ini? Ntar 300 ke 500, hampir 2 kali lipatnya naik torsinya di sini. Nah, ini nih karena 1500 sampai 2500 nih rentang putaran mesin yang biasa kita pakai untuk driving. Kalau harus torsinya setinggi ini, itu mobil kayak istilahnya apa ya? Kayak ditendang kuda. Karena terlalu menghentak di RPM bawahnya. Jadi sehingga kalau kita mau jalan santai itu agak sulit dengan kondisi grafik torsi seperti ini. Dan apalagi misalnya teman-teman drivingnya menggunakan cruise control di tol, tiba-tiba di depan ada kendaraan sehingga harus ngerem, terus tiba-tiba kalian aktifkan lagi cruise controlnya, pasti ini akan nyentak nih mobilnya di sekitaran rentang RPM ini. Nah, itulah yang salah satu menyebabkan kayaknya ini bisa menjadi mobil tuh tidak nyaman dipakai, karena puncak torsinya tuh masih di RPM awal, di rentang 1500 sampai 2500. Mungkin aku kalau bisa beranggapan, menurutku ya pribadi, grafiknya tuh bagusnya yang biru ini jangan puncaknya di sini, tapi dia masih agak landai di depan. Nanti pas di sini baru dia puncak, jadi langsung jatuh. Nah, seperti teman-teman kalau ngelihat grafiknya teman-teman yang remap Fortuner 2GD itu bentuknya seperti itu. Jadi depannya gini, terus baru di belakang dia agak landai, jadi nggak terlalu di depan puncaknya. Nah, cuman gimana ya, karena kondisi turbonya juga turbo standar, turbonya Mu-X standar ya, artinya memang karakter spoolingnya seperti ini. Dia karakternya spoolingnya cepat di RPM bawah. Ya mungkin kalau misalnya mau sesuai grafik yang kita inginkan, bentuknya agak di RPM 2500 sampai 3000 puncaknya, ya kita harus nyari turbo yang agak nge-lag di RPM bawahnya, tapi habis itu ngeboost di sekitar 2500 sampai 3500. Cuman balik lagi teman-teman, itu tidak bisa dari turbo aja, tapi karakter profil cam, nah itu juga berpengaruh terhadap rentang power bandnya si mesin diesel ini. Nah, jadi teman-teman ya seperti itu kurang lebih alasan kenapa aku belum mau meremap komputer dari si Isuzu Mu-X ini, karena memang kalau ngelihat grafik dari dyno chart ini, kebutuhanku kayaknya belum ke arah sini, karena juga ini takut bikin mobilnya nggak nyaman dipakai
harian maupun keluar kota. Ya mungkin beberapa orang seleranya mungkin berbeda ya. Balik lagi ke kebutuhannya. Memang ada yang bilang kalau di remap solarnya jadi irit. Nah cuman kalau jadi grafik seperti ini yang merah, aku masih belum bisa mengikuti teman-teman, karena mobil ini kan juga dipakai keluarga kemana-mana, jadi harus mobilnya tetap nyaman, tetap bertenaga, tapi jangan terlalu meluap tenaganya yang dikeluarkan. Jadi memang mesin karakternya si Isuzu Mu-X ini begitu dia di unlock pakai remap, peningkatan power emang menurutku gila ya. Cuman modal remap aja, seperti yang hasil dyno chartnya temanku ini. Oke teman-teman, mungkin itu penjelasan dariku kenapa mobil ini belum aku remap. Kalau teman-teman punya cerita atau komentar yang lain, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Nanti kita diskusi ya mengenai remap dari mesin diesel ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!